Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di pelajaran matematika. Kali ini kita akan membahas materi tentang cara cepat menentukan fungsi inverse. Langsung saja kita lihat rumusnya. Rumus cepat untuk menentukan fungsi inverse. Yang pertama adalah apabila suatu fungsi merupakan fungsi linear, yaitu fx sama dengan ax ditambah b dan a tidak sama dengan 0, maka inverse-nya ditulis seperti ini. F pangkat min 1 dari X dibaca dengan F inverse X akan sama dengan X dikurangi B dibagi A dengan A tidak sama dengan 0. Yang kedua, apabila suatu fungsi merupakan fungsi linear dalam bentuk pecahan, yaitu Fx sama dengan Ax ditambah B dibagi Cx ditambah D dengan X tidak sama dengan min D per C, maka inverse-nya akan menjadi min dx ditambah b dibagi cx dikurangi a dan x tidak sama dengan a per c. Yang ketiga, apabila suatu fungsi merupakan fungsi kuadrat atau bentuk kuadrat, yaitu fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c dan a tidak sama dengan 0, maka fungsi inverse-nya adalah min b plus minus akar b kuadrat dikurangi 4a dikali c min x dibagi 2a dan A tidak sama dengan 0. Gitu ya. Kemudian yang keempat, apabila suatu fungsi merupakan fungsi logaritma, yaitu fx sama dengan A log cx dengan A lebih dari 0 dan tidak sama dengan 1, kemudian cx juga lebih dari 0, maka inverse-nya adalah A pangkat x dibagi c dan c tidak sama dengan 0. Kemudian yang kelima, apabila suatu fungsi merupakan fungsi bentuk pangkat atau eksponen, yaitu fx sama dengan a pangkat cx dengan a lebih dari 0 dan tidak sama dengan 1, maka inverse-nya adalah a log x pangkat 1 dibagi c atau 1 per c atau sama dengan 1 per c dikali a log x dengan c tidak sama dengan 0. Begitu ya rumus-rumus khusus untuk menentukan fungsi inverse. Kita lihat contoh soalnya. Contoh 1. Tentukan inverse dari fx sama dengan 3x dikurangi 5. Kita ubah dulu pakai cara 1 ya. Kita ubah dulu fx menjadi y. Y sama dengan 3x dikurangi 5. Kemudian kita ubah posisinya tanpa merubah tanda, sehingga menjadi 3x dikurangi 5 sama dengan y. Selanjutnya kita pindahkan min 5 ke ruas kanan menjadi positif 5. Sehingga menjadi 3x sama dengan y ditambah 5. Jadi X sama dengan Y ditambah 5 dibagi 3. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bisa menentukan inverse-nya. F inverse X sama dengan, tinggal Y ini kita ganti menjadi X. Ya, X ditambah 5 dibagi 3. Itu jelas ya? Atau boleh juga menggunakan cara 2. Ya, menggunakan rumus yang pertama, Fx sama dengan Ax ditambah B dengan A tidak sama dengan 0. Maka inverse-nya adalah X dikurang B dibagi A dengan A tidak sama dengan 0. Kita tentukan A dan B-nya dulu. A itu adalah bilangan yang menempel di X. Yang menempel di X di sini adalah 3, maka A sama dengan 3. Kemudian B, bilangan tanpa X, di sini min 5, jadi B sama dengan min 5. Kita masukkan ke dalam rumus fungsi inverse. F inverse X menjadi X dikurangi B dibagi A, sehingga menjadi X dikurangi B, B-nya min 5. Min dari min 5 adalah positif 5. Saya tulis seperti ini. Dibagi A, A-nya adalah 3, sehingga per 3. Kamu lihat hasilnya adalah sama. Kamu boleh pilih menggunakan cara 1 atau cara 2. Gitu ya, kita lanjut ke soal nomor 2. Tentukan inverse dari fx sama dengan 3 dikurangi 2x. Cara 1, kita misalkan fx ke dalam y dulu, sehingga menjadi y sama dengan 3 dikurangi 2x. Kita ubah posisinya tanpa merubah tanda, 3 min 2x sama dengan y. Kemudian angka 3 kita pindah ruaskan ke kanan menjadi min 3, sehingga min 2x sama dengan y min 3, x sama dengan y dikurangi 3 dibagi min 2. Tanda min saya taruh di atas, sehingga min dari y min 3 dibagi 2. Min dari Y saya tulis menjadi min Y di sini. Kemudian min dari min 3 hasilnya adalah positif 3 dibagi 2. Boleh juga ditulis dengan 3-nya taruh depan karena positif. Kemudian min Y taruh belakang seperti ini ya.
menjadi 3 min Y dibagi 2. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tentukan inverse-nya. Jadi, fungsi inverse dari X tinggal mengganti Y menjadi X. 3 dikurangi X dibagi 2. Jelas ya? Boleh juga menggunakan cara 2, yaitu pakai rumus yang pertama. Fx sama dengan AX plus B, A tidak sama dengan 0, maka inverse-nya X dikurangi B dibagi A dan A tidak sama dengan 0. Tentukan A dan B-nya. A adalah bilangan yang menempel di X. Sebelumnya boleh kamu ubah seperti ini, X-nya taruh depan, yang bilangan taruh belakang. Gitu ya. Bilangan yang menempel di X adalah min 2, jadi A sama dengan min 2. Kemudian B-nya adalah 3. Ya. Kita masukkan dalam rumus. F inverse X sama dengan X min B dibagi A sama dengan X dikurangi B-nya adalah 3 dibagi A-nya adalah min 2, sehingga bisa kita tulis seperti ini, 3 dikurangi X dibagi 2. Sama ya hasilnya? Jelas? Kemudian contoh yang nomor 3. Tentukan inverse dari Fx sama dengan 2X dikurangi 3 dibagi X dikurangi 1. Kita pakai cara 1, mengubah Fx menjadi Y dulu. Y sama dengan 2X dikurangi 3 dibagi X dikurangi 1. Kita ubah menjadi bentuk perkalian. Y dikali X dikurangi 1. X dikurangi 1 diambil dari penyebutnya ini. Ya, kita pindah menjadi bentuk perkalian. Sama dengan 2X dikurangi 3. Kita kalikan. Y dikalikan X adalah XY. Y dikalikan min 1 adalah min Y. Sama dengan 2X dikurangi 3. Kemudian yang memuat X kita gabung ke ruas kiri semua, sehingga 2X saya pindah ruas ke kiri menjadi negatif 2X. Kemudian min Y saya pindah ruas ke kanan menjadi positif Y. Gitu ya. Kemudian sama-sama memuat X, kita keluarkan X-nya. X dikali Y min 2 sama dengan Y min 3. Sehingga X sama dengan Y dikurangi 3 dibagi Y dikurangi 2. Jadi inverse-nya sama dengan, kita tinggal ganti Y menjadi X. X dikurangi 3 dibagi X dikurangi 2. Itu jelas ya? Kemudian pakai cara 2, menggunakan rumus nomor 2. Fx sama dengan AX ditambah B dibagi CX ditambah D dengan X tidak sama dengan min D per C, maka inverse-nya menjadi min DX ditambah B dibagi CX dikurangi A dengan X tidak sama dengan A per C. Kita tentukan A, B, C, dan D-nya dulu. A itu adalah bilangan yang menempel di X pada pembilang. Pembilang itu yang atas, seperti ini. Di sini yang menempel di X adalah angka 2, 2X, sehingga A-nya sama dengan 2. B adalah bilangan tanpa X di pembilang, min 3, jadi B-nya min 3. Kemudian C adalah bilangan yang menempel di X di penyebut itu yang bawah ini. Tidak ada yang menempel, itu artinya berarti 1, sehingga C sama dengan 1. Kemudian D adalah bilangan tanpa X di penyebut, min 1. Jadi D sama dengan min 1. Jelas ya? Kita masukkan dalam rumus. F inverse X sama dengan min DX ditambah B dibagi CX dikurangi A. Min dari D, D-nya min 1. Min dari min 1 adalah positif 1. 1 dikali X adalah 1X. Kita tulis X saja di sini. Kemudian ditambah B, B-nya adalah min 3 dibagi CX. C-nya 1, dari 1X, saya tulis menjadi X saja, dikurangi A, A-nya 2, ya, berarti min 2. Jadi hasilnya menjadi X min 3 dibagi X min 2. Sama ya? Itu jelas? Kita lanjut ke soal nomor 4. Tentukan inverse dari Fx sama dengan 2 dikurangi 3X dibagi 2X dikurangi 4. Kita pakai cara 1, yaitu mengubah Fx menjadi Y. Y sama dengan 2 dikurangi 3X dibagi 2X dikurangi 4. Kita ubah ke bentuk perkalian. Y dikali 2X min 4, ya, diambil dari penyebutnya ini, sama dengan 2 min 3X. Kita kalikan. Y dikalikan 2X menjadi 2XY. Y dikalikan min 4 menjadi min 4Y. Sama dengan 2 dikurangi 3X. Yang memuat X kita gabung ke ruas kiri, sehingga min 3X saya pindah ke ruas kiri menjadi positif 3X. Kemudian min 4Y saya pindah ruas ke kanan menjadi positif 4Y. Jelas ya?
Kemudian sama-sama memuat X di ruas kiri, kita keluarkan X-nya. X kali 2Y ditambah 3 sama dengan 4Y ditambah 2. Sehingga X sama dengan 4Y ditambah 2 dibagi 2Y ditambah 3. Sehingga ketemu rumus inverse-nya adalah tinggal kita ganti Y menjadi X. Sehingga menjadi 4X ditambah 2 dibagi 2X ditambah 3. Jelas ya? Boleh juga menggunakan cara 2, yaitu menggunakan rumus yang kedua. Fx sama dengan Ax ditambah B dibagi Cx ditambah D dengan X tidak sama dengan min D per C, maka inverse-nya menjadi min Dx ditambah B dibagi Cx dikurangi A dengan X tidak sama dengan A per C. Itu ya rumusnya tadi. Kita tentukan A, B, C, dan D-nya. A adalah bilangan yang menempel di X pada pembilang, min 3. Ya. B adalah bilangan tanpa X di pembilang 2. C adalah bilangan yang menempel di X di penyebut, ya, 2. Kemudian D adalah bilangan tanpa X di penyebut, min 4. Kita masukkan ke dalam rumus. F inverse X sama dengan min Dx ditambah B dibagi Cx dikurangi A. Min dari D, min dari min 4 adalah positif 4, saya tulis 4X, ditambah B, B-nya 2, plus 2. Kemudian Cx, C-nya adalah 2, 2X. Dikurangi A-nya adalah min 3, min dari min 3 adalah positif 3. Sehingga hasilnya menjadi 4X ditambah 2 dibagi 2X ditambah 3. Gitu ya. Kita lihat hasilnya sama. Jelas? Kita lanjut ke soal nomor 5. Tentukan inverse dari Fx sama dengan X kuadrat dikurangi 6X ditambah 5. Ya. Kita misalkan Fx sama dengan Y, sehingga Y sama dengan X kuadrat dikurangi 6X ditambah 5. Kita tentukan A, B, C-nya untuk fungsi kuadrat. A itu adalah bilangan yang menempel di X kuadrat, tidak ada artinya berarti 1. B adalah bilangan yang menempel di X, di sini min 6. C adalah tanpa X, di sini adalah 5. Jelas ya? Kita pakai cara 1 dulu. Ya, Y sama dengan X kuadrat dikurangi 6X tambah 5. Saya pindahkan 5 di sini ke ruas kiri menjadi min 5. Ruas kanannya tetap, berarti X kuadrat tinggal X kuadrat dikurangi 6X. Nah, di ruas kanan akan saya buat menjadi bentuk kuadrat sempurna. Yang rumusnya adalah min A kuadrat itu sama dengan X kuadrat dikurangi 2AX plus A kuadrat. Itu ya, rumus dari kuadrat sempurna. Sehingga saya akan menambahkan suatu bilangan yang menjadikan bentuk kuadrat ini menjadi bentuk kuadrat sempurna. Kemudian kalau di ruas kanan kita tambahkan suatu bilangan, maka di sebelah kiri juga ikut ditambahkan bilangan yang sama. Nah, rumusnya apa? Rumusnya adalah setengahnya B dikuadratkan. B-nya berapa? B-nya adalah min 6. Gitu. Kita coba. Y dikurangi 5 ditambah setengah dari B. B-nya adalah min 6 kuadrat ya. Sama dengan X kuadrat min 6X ditambah setengah dari B. B-nya adalah min 6 juga dikuadratkan. Setengah dari min 6 adalah min 3 sehingga menjadi min 3 kuadrat. Di sini juga min 3 kuadrat. Nah, bentuk seperti ini kita ubah ke dalam X min A kuadrat. Sehingga menjadi X min 3 kuadrat. Jelas ya? Kemudian yang ruas kiri kita kerjakan. Y dikurangi 5 ditambah min 3 kuadrat 9. Min 5 tambah 9 adalah 4. Sama dengan X min 3 kuadrat. Saya hilangkan bentuk kuadratnya. Ya, sehingga X min 3 sama dengan plus minus akar dari Y plus 4. Ya, kalau di sini kuadratnya hilang, maka ruas kanan menjadi bentuk akar. Gitu ya. Kemudian min 3 kita pindah ruas ke kanan menjadi positif 3. Ini. Sehingga X sama dengan 3 plus minus akar Y plus 4. Jadi fungsi inverse-nya adalah F inverse X sama dengan, kita tinggal mengganti Y-nya menjadi X. 3 plus minus akar X ditambah 4. Gitu ya. Jelas? Kita coba menggunakan cara yang kedua. Yaitu pakai rumus Fx sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Dan A tidak sama dengan 0, maka inverse-nya menjadi min B plus minus akar B kuadrat dikurangi 4A dikali C min X dibagi 2A dengan A tidak sama dengan 0.
Tadi sudah kita tentukan A, B, C-nya, ya. A-nya 1, B-nya min 6, C-nya 5. Gitu. Langsung kita masukkan dalam rumus min B. Min dari min 6 ditambah A plus minus akar dari B kuadrat min 6 kuadrat dikurangi 4A. 4 kali 1 dikali C min X. C-nya 5 dikurangi X dibagi 2 kali A. 2 kali 1. Gitu ya. Min dari min 6 adalah positif 6. Min 6 kuadrat adalah 36. Min 4 kali 5 adalah min 20. Min 4 dikali min X adalah positif 4X dibagi 2 kali 1 adalah 2. Kita lanjut. Sehingga menjadi 6 plus minus akar 4X ditambah 16. 36 kurang 20 kan 16. Ini dibagi 2. Kemudian kita keluarkan angka 4-nya di sini dalam akar ya. Di sini tetap 6 plus minus akar dari 4 dalam kurung X ditambah 4 dibagi 2. Gitu. Akar 4 itu adalah 2, saya keluarkan dari akar. Sehingga menjadi 6 plus minus 2 akar X ditambah 4 dibagi 2. Masing-masing kita bagi, 6 dibagi 2 sama dengan 3, 2 dibagi 2 sama dengan 1, sehingga tinggal akar dari X ditambah 4. Jadi investnya adalah 3 plus minus akar X ditambah 4. Gitu ya. Nah, demikian bahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu kembali di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.